Oke, mari kita lanjutkan spoiler episode selanjutnya. Paviliun Bintang Jatuh terletak di dalam wilayah pegunungan Bintang Langit. Bahkan dengan kecepatan kelompok Yao Chen, mereka telah menghabiskan setengah bulan untuk tiba di pegunungan yang luas ini. Feng Zunze yang di depan akhirnya berhenti. Sebuah giok tua muncul di tangannya, detik berikutnya, cahaya bintang aneh menyebar dari giok tua, dan ruang di depannya benar-benar menjadi terdistorsi. Akhirnya, itu membentuk pintu ruang besar. Ayo pergi. Di dalam tempat ini adalah markas sebenarnya dari Paviliun Bintang Jatuh. Setelah memasuki pintu ruang, di kejauhan sudah ada puluhan bangau bergegas ke arah mereka. Itu adalah kelompok Mu Qingluan. Guru, Mu Qingluan menarik nafas lega ketika dia melihat bahwa orang yang datang adalah Feng Zunze. Ya, Feng Zunze tersenyum mengangguk. Setelah itu, dia menunjuk ke arah Yao Chen di sampingnya dan berkata, "Cepat, datang dan sapa kepala Paviliun Bintang Jatuh kita." Mu Qingluan terkejut ketika dia mendengar ini. Dia melirik Yao Chen dan tiba-tiba menemukan bahwa yang terakhir tampak persis sama dengan gambar pendiri dalam paviliun tersebut. Segera, dia buru-buru berbicara dengan sikap hormat. Qingluan menyapa, "Kepala paviliun." Yao Chen tanpa daya menggelengkan kepalanya. "Kamu orang tua, kamu sengaja mencoba mempermalukanku. Kamu aslinya adalah pemimpin Paviliun Bintang Jatuh, bagaimana itu bisa mempermalukanmu?" Feng Zunze tersenyum. Dia kemudian menoleh ke arah Mu Qingluan dan berkata, "Dengan Yao Zunze di sini di masa depan, kalian semua akan diberkati." Yao Zunze, hati Mu Qingluan cukup terguncang ketika dia mendengar kata-kata ini. Nama Yao Chen saat itu pada dasarnya dikenal oleh semua orang di dataran tengah. Lupakan, jangan dengarkan orang tua ini bicara omong kosong. Mari kita selesaikan masalah Xiao Yan dulu. Yao Chen melambaikan tangannya dan berkata. Mata Mu Qingluan bergerak ketika dia mendengar ini dan melihat Xiao Yan di belakang Xiongzan. Dia tanpa sadar terkejut ketika dia melihat yang terakhir tercakup dalam darah segar dengan hanya napas yang tersisa. "Ayo pergi." Bocah kecil ini terlibat dalam bentrokan dengan Douzun Bintang 5. Meskipun dia mematahkan salah satu lengan pihak lain, dia juga dipukuli sampai terluka parah. Feng Zunze menghela nafas dan menjelaskan. Kepala Mu Qingluan di samping mulai berdengung ketika desahan lembut Feng Zunze jatuh. Dia menatap Xiao Yan dengan cara tertegun. Orang ini benar-benar berani bertukar pukulan dengan seorang ahli Douzun Bintang 5. Kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan gurunya, Feng Zunze, tidak pernah capai. Namun dia sebenarnya bahkan mematahkan salah satu lengan pihak lain. Mu Qingluan menghapus keringat dingin. Sesaat kemudian, dia membalikkan tubuhnya, memimpin kelompok untuk menuju ke puncak gunung, tempat Paviliun Bintang Jatuh berada. Setelah tiba di paviliun, Yao Chen dan Feng Zunze langsung membawa Xiao Yan ke sebuah menara batu hitam gelap di belakang paviliun. Sebuah tempat yang memiliki kekuatan bintang-bintang. Feng Zunze dengan hati-hati menempatkan Xiao Yan di atas panggung batu. Pada saat ini, mata Xiao Yan tertutup rapat. Hampir tidak ada napas tersisa. "Ayo pergi. Biarkan dia tinggal di sini sendirian dengan tenang dan memulihkan diri. Kita hanya bisa menunggu." Yao Chen tersenyum dan mengangguk. Tidak masalah berapa lama yang dibutuhkan. Selama itu mampu memulihkan luka di dalam tubuh Xiao Yan. "Anak kecil, hati-hati. Guru masih menunggumu untuk membantuku memperbaiki tubuh." Yao Chen tersenyum sedikit saat dia melihat rasa sakit di wajah Xiao Yan berkurang sedikit ketika nyala api naik. Baru kemudian dia memasang ekspresi lelah dan diam-diam mundur dari menara batu dengan Feng Zunze. Kedatangan dari kelompok Yao Chen tidak diragukan lagi telah menyebabkan Paviliun Bintang Jatuh menjadi luar biasa hidup. Para murid dan bahkan beberapa tetua sangat penasaran dengan pemimpin paviliun ini, yang hanya ada di legenda. Dan Feng Zunze akhirnya menyerahkan posisi pemimpin paviliun pada Yao Chen. Yang membuat Yao Chen hanya bisa tersenyum pahit. Namun, dia tidak menolak apapun kali ini. Setelah mengalami hal-hal yang telah terjadi selama tahun-tahun ini, dia secara alami memahami bahwa, mengumpulkan kekuatan memang dibutuhkan. Saat itu, dia dirugikan karena terlalu bebas dan tidak terkekang. Oleh karena itu, dia akhirnya diserang dengan kejam oleh Hall of Soul. Karena dia memiliki kesempatan untuk melakukan semuanya lagi, dia tentu tidak mau melihat masalah ini terulang kembali.
Waktu mengalir. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Xiao Yan, yang berada di dalam menara batu, masih tidak menunjukkan jejak kebangkitan. Namun, wajah awalnya pucat dan berdarah secara bertahap menjadi merah cerah. Nafasnya juga menjadi normal. Dia tidak lagi seperti orang yang akan mati seperti di masa lalu. Dan selama 1 bulan ini juga, kelompok dokter peri kecil juga mengambil posisi tetua di dalam paviliun bintang jatuh setelah Feng Zunze mengundang mereka dengan susah payah. Meskipun itu hanya tetua tamu. Dengan bergabungnya dokter peri kecil, Tian Huo Zunze, Ziyan, dan Xiongzan, kekuatan paviliun bintang jatuh melompat dan benar-benar menjadi puncak dari 4 paviliun. Namun, semua dari mereka lupa bahwa, jika Yao Chen benar-benar memulihkan kekuatan puncaknya di masa depan, paviliun bintang jatuh akan menjadi faksi yang cukup kuat di seluruh dataran tengah. Tidak perlu membahas tentang 4 paviliun. Setengah tahun berlalu tanpa disadari. Namun, Xiao Yan masih belum bangun juga. Bahkan Yao Chen merasa agak tak berdaya di hadapan adegan ini. Satu-satunya yang bisa diandalkan mengenai hal ini adalah Xiao Yan sendiri. Selama periode waktu ini, gunung belakang telah diberi label sebagai tanah terlarang. Selain hanya kelompok Feng Zunze, bahkan para tetua dilarang masuk. Sementara itu, di tempat yang jauh dari dataran tengah, benua Douchi wilayah barat laut, Kekaisaran Jiama, kota suci Jiama. Setiap warga Kekaisaran Jiama menyadari bahwa penguasa sejati kekaisaran ini bukan lagi keluarga kekaisaran. Sebaliknya, itu adalah sebuah aliansi. Aliansi ini disebut Aliansi Yan. Di sebuah aula besar di tengah kota, tempat ini adalah tempat otoritas terbesar dalam Kekaisaran Jiama. Pada saat ini, bagian atas aula besar dijaga ketat. Ada seorang wanita yang mengenakan jubah cemerlang, cantik dan memikat. Dia berdiri dengan tangan di belakangnya. Matanya sedang melihat bulan yang cerah. Sosok kurus terus terbayang di matanya. Kemungkinan sudah 5 hingga 6 tahun, Xiao Yan, kamu telah berjanji pada ratu ini bahwa kamu akan kembali. Jika kamu mengingkari janjimu, aku akan merobek tubuhmu menjadi puluhan ribu potongan bahkan jika kamu mati. Wanita menyihir mengepalkan tangannya sedikit. Ekspresi rumit melintas di mata cantiknya yang dipenuhi dengan daya pikat saat dia bergumam. Ibu, suara anak kecil yang sangat lembut tiba-tiba terdengar dari belakang Cailin. Ekspresi dingin di wajahnya yang menyihir segera menghilang setelah mendengar suara ini. Detik berikutnya, ada sosok gadis kecil berusia 2 tahun dengan kaki kecilnya tanpa alas. Hal yang menyebabkan seseorang merasa terkejut adalah, anak kecil ini digantung setengah inci dari tanah tanpa meminjam dukungan apapun. Berdiri di udara kosong, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh seorang ahli Douzong. Ukiran batu giok di wajah gadis kecil ini membuatnya tampak seperti boneka. Sepasang mata hitam gelap cerdas muncul sangat licik di bawah sinar bulan. Ketika Cailin memandang, pakaian gadis kecil ini menggeliat, dan seekor ular kecil 7 warna keluar dari balik pakaiannya. Setelah itu, diletakkan di tangan kecilnya. Itu mendesis dan menjulurkan lidahnya. Dari penampilan ini, itu mengejutkan persis sama dengan piton 7 warna menelan surga di masa lalu.